Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan eh, sedikit cara atau cara mudahnya lah ya untuk mengerjakan eh, soal uji kompetensi teknik komputer dan jaringan paket ke-1 ya. Nah, di sini saya sudah siapkan alat-alatnya. Itu ada kabel ya. Di sini ada 2 kabel strike dan ada 1 kabel cross ya. Nah, lalu ada router wireless. Di sini saya menggunakan router wireless merek Tenda. Lalu di sini ada hub yang saya gunakan merek TP-Link. Di sini ada laptop client ya. Kemudian di sini ada PC server. Oke. Jadi nanti saya akan membuat 2 jaringan, yaitu jaringan wireless atau tanpa kabel, dan yang kemudian satu lagi adalah jaringan kabel ya, LAN atau ini wireless LAN. Oke. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah kita bisa memilih ya, kita bisa setting PC server dulu atau jaringan LAN-nya, atau kita bisa setting wireless LAN dulu. Nah, di sini saya akan mencontohkan bagaimana caranya kita menyeting wireless router dulu ya. Nah, di sini. Oke. Nah, sebelum kita mulai konfigurasi, biasa yang saya lakukan itu kita reset terlebih dahulu ya. Nah, kita reset terlebih dahulu router wirelessnya. Nah, di sini ada tombol reset ya. Ini ada reset RST /WPS ya. Nah, kita tekan tombol ini untuk mereset konfigurasi router yang sebelumnya ya. Di sini saya akan menekan tombolnya sambil kita lihat lampunya ya. Nah. Oke, tekan. Nah, ini di tombolnya ditekan saja, ditekan. Tadi akan menyala mati seperti ini hingga lampunya itu mati semua ya. Nah, baru kita lepas. Nah, oke, seperti itu. Nah, tunggu proses bootingnya dulu sebentar, sekitar 20 detik lah ya, hingga sekitar 2 atau 3 lampu menyala, baru kita masukkan kabel Ethernetnya. Nah, ini seperti ini. Nah, sekarang kita mulai konfigurasinya. Oke. Yang pertama, kita harus hubungkan antara router Tenda, router wireless ke PC server ya. Kita akan menyetingnya di PC. Sebenarnya kita bisa juga setting di laptop ya. Cuman di sini saya akan menggunakan PC. Oke. Pertama yang kita lakukan adalah menggunakan kabel strike ya. Hubungkan wireless router wireless router ke hub ya. Kemudian PC server juga kita hubungkan ke hub. Nah, 2 perangkat ini kita hubungkan ke hub dengan menggunakan kabel strike ya. Untuk kabel cross nanti kita akan menggunakannya untuk menghubungkan PC server ke laptop klien ini ya. Oke. Sekarang kita gunakan kabel strike dulu. Jadi saya pause dulu sebentar ya. Nah, ini seperti ini ya. Yang pertama dari wireless router ke hub ya. Ini kabelnya yang ini ya. Nah, kemudian dari hub ke sini ke PC server. Oke. Untuk LAN portnya kalian bisa memilih yang kedua atau yang pertama ya. Saya memilih yang pertama. Nah, terus kalian pastikan di lampu indikator di hubnya juga menyala ya. Nah, seperti ini ada 2 port yang menyala, itu 1 dan 2. Oke. Ini ya. Nah, ini
Nah, di sini lampu LAN-nya juga sudah menyala ya. Berarti sudah terhubung. Nah, langkah kedua kita konfigurasi di PC server ya. Oke, kita mulai konfigurasinya. Kita sudah masuk di PC server ya. Kita sekarang akan konfigurasi router wirelessnya. Pertama, kalian harus mengetahui IP-nya dulu ya. Kita ke sini. Nah, di settingan Ethernet kalian cari yang ini. Kalian di sini ada dua ya, karena adapter yang saya punya ada dua. Nah, yang tidak terhubung ini itu adapter yang bawah, yang saya tidak sambungkan ke perangkat manapun. Nah, ini yang saya sambungkan ke hub. Yang ke hub kita cek IP-nya ya. Sini. Nah, ini details ya. Ini IP device kita atau IP server. Kemudian ini adalah IP wireless router ya. Nah, kita cari di browser IP ini, IP wireless router. Oke. Kita coba di browser. Nah, seperti ini ya. Nah, ini tampilan awal router wireless router tenda ya. Nah, di sini kita start. Nah, di sini dia meminta koneksi internet, cuman belum saya hubungkan, jadi kita skip dulu. Nah, di sini kita bisa langsung mengatur WiFi setting ya. Cuman di sini saya pilih nanti, saya atur nanti. Sekarang saya hanya akan membuat password loginnya saja ya. 1, 2, 3. Misal seperti ini. Oke, kalau sudah next. Nah, ini saya baru mengatur password login ya. Oke, sudah. Nah, sekarang kita login menggunakan password yang barusan kita buat. Login. Nah, ini sudah ada di tampilan tenda ya, di tampilan router wireless tenda. Pertama kita ke internet setting. Nah, di sini saya belum menghubungkan kabelnya ya. Oke, saya belum menghubungkan kabel. Di sini kita fokus ke sini dulu ya, connection type atau tipe koneksi. Di sini ada PPPoE, dynamic IP address, dan static IP address. Nah, di sini saya menggunakan dynamic ya, karena di soal yang saya punya itu dynamic IP address, artinya IP address internet yang kita terima itu secara otomatis ya. Jika soalnya itu penguji menentukan IP addressnya, berarti kita menggunakan static, karena kita harus mengatur IP addressnya ya, IP address dari si internet. Nah, di sini saya menggunakan dynamic. Oke. Jadi saya menggunakan IP internet secara otomatis. Oke, mungkin seperti itu ya kurang lebih. Kita langsung ke WiFi setting. Nah, di WiFi setting kalian langsung ke sini ya, WiFi name and password. Di sini baru kita mengatur WiFi-nya atau jaringan wirelessnya. Nah, di sini ada dua pilihan. Kalian bisa menggunakan 2,4 GHz atau 5 GHz. Di sini saya akan menggunakan 2,4 GHz ya. Sini saya disable. Nah, WiFi name ini atau SSID ya. SSID, misal saya menggunakan siswa TKJ. Nah, oke. Lalu kalau sudah, kita mengatur password ya. Siswa TKJ 2023. Ini WiFi yang saya gunakan. Jika soal kalian berbeda, ikuti sesuai soal ya. Ini hanya contoh. Ini contoh dari soal yang saya miliki. Save. Oke, sudah. Nah, kemudian yang kedua kita ke advance ya, advance setting. Sistem, maaf. Kita ke sistem setting, lalu kita ke LAN setting. Local area network. Di sini kita akan mengatur IP-nya ya. IP yang ada di wireless router. Pertama adalah IP address. Nah, di soal yang saya miliki itu tidak terdapat LAN IP address ya. Jadi di soal itu langsung ada yang namanya gateway. Nah, gateway-nya adalah 350.349. Oke.
Ini gateway-nya. Nah, gateway ini saya jadikan sebagai IP address juga. Oke. Kemudian di sini ada subnet mask. Di sini saya menggunakan 240 atau /28 ya. Menggunakan /28, maka angka terakhir ada 240. Kemudian di sini ada range. Nah, range ini batas IP address yang akan kita sediakan untuk klien ya, atau untuk WiFi ke hotspot lah, yang akan kita gunakan untuk hotspot. Nah, di sini di soal yang saya punya itu dimulai dari 50 sampai 61. Sini ya. Ini soal yang memiliki ini. Jika soal kalian berbeda, sekali lagi ikuti sesuai soal ya. Kemudian ada list time. Nah, list time di soal yang saya miliki itu ada 6 jam. Oke. Nah, di router tenda ini list time-nya tidak terlalu opsional ya. Tidak bisa manual, jadi harus ada di 5 pilihan ini. Kita pilih 6 jam. Oke. Kalau sudah kita DNS setting. Nah, di sini kita pilih 888 dan ini sesuai dengan soal yang saya miliki ya. Di primary di Indonesia ini 8888 dan secondary di Indonesia IP yang mirip dengan IP address, cuman hanya berbeda subnet ya. Ini subnet sebelumnya. Oke. Kalau sudah save. Nah, sering terjadi bug ya. Mungkin saya yang kurang paham atau bagaimana ya. Jadi terkadang ketika kita menyimpan settingan LAN setting yang barusan itu, kadang saving ini lama ya, memakan waktu yang sangat lama, dan bahkan dia terkadang tidak berhenti ya, kadang nggak berhenti nih. Oke. Nah, kita tunggu dulu ya sampai 250 lah. Kalau dia masih seperti ini, kita bakal ini ya, coba disable, lalu kita enable lagi port Ethernet yang ada di sini ya. Oke. Nah, sini belum berubah IP-nya. Kita biarkan dulu sampai jam 2.50 ya. Oke. Oke. Udah 2.50 ya. Coba kita reset saja. Disable status. Disable. Lalu kita enable. Nah, dia berubah IP-nya. Oke. Biasanya itu IP-nya dia habis save tadi LAN settingnya, itu biasanya dia keluar kayak gini ya. Dia keluar ke halaman login. Terus IP yang ada di sini juga keganti. Nah, tapi kalau kasusnya kayak tadi ya, kalau save-nya lama, itu bisa kita enable lalu kita disable ya. Ini IP routernya sekarang dan ini IP kita. Oke. Nah, kemudian di sini belum ada ini ya, IP internet. Belum ada internet ya. Nah. Oke. Sini belum ada internet. Nah, tapi kita coba atur bandwidth-nya dulu ya. Nah, di sini ada bandwidth di advanced setting, lalu ada bandwidth control. Di sini baru ada device saya, device komputer. Nah, saya akan coba hubungkan smartphone saya ke WiFi-nya. Tekan. Nah, ini ada ya, ini device saya, handphone saya, Realme C15. Nah, di sini baru kita bisa atur bandwidth-nya ya, bandwidth. Nah, di sini kalian bisa memilih setengah Mbps, 1 atau 2. Nah, kemudian jika kalau kalian mau aturnya secara manual, itu pakai manual ya. Di sini bisa kalian angka berapa aja. Nah, di sini satuannya Mbps ya, bukan kbps. Jadi kalau saya ketik 3 bakal jadi 3 Mbps. Nah, makanya jadi kalau kalian mau pakai 512 kilobyte
per second. Kalian tinggal tulis 0,512. Nah, seperti ini ya. Sudah. Nah, bakal jadi sini. Oh, nah di sini saya akan atur 1 Mbps saja. Untuk upload dan downloadnya ya, 1 Mbps. Kalau sudah, kita save. Nah, di sini belum ada internet ya. Nah, saya akan coba hubungkan dulu kabel ISP-nya ya, atau kabel internet. Kita refresh. Belum ada. Nah, di sini sudah ada internet ya. Sudah ada internet karena saya menghubungkan kabel yang dari ISP langsung ke port ini ya, port internet yang di wireless router. Nah, seharusnya nanti itu kita ubah jalurnya. Oke. Nah, tapi untuk router wireless ini sudah cukup ya. Cukup sampai sini dulu yang bagian router wireless. Oke. Selanjutnya kita akan lanjut ke bagaimana setting Debian server. Oke. Untuk wireless router sampai sini dulu. Nah, oke. Di sini kita sudah mengatur bandwidth ya. Di terakhir kita di bandwidth. Nah, ini kita sudah mengatur wireless routernya. Oke. Nah, ini kabel yang kemarin saya belum tunjukkan ya. Ini adalah kabel ISP. Nah, sekarang karena kita sudah setting wireless router, kabel ISP ini kita pindah ke hub ya. Ini ISP kita pindahkan ke sini, ke hub. Nah, jadi kabel ISP ini akan memberikan IP internet secara DHCP ke Debian server, ke komputer server, dan juga ke sini ya, ke wireless router. Nah, kabel LAN yang ada di sini ya, yang ada di port kedua itu kita ubah. Ini port 1 ya, ini port 1, ini port 2. Kita pindahkan ke port internet ya. Nah, sini ya. Jadi tadi kita sebagai penerima IP di sini. Kemudian sekarang kita sebagai penerima internet. Jadi internet yang dari ISP akan disebarkan ke PC server sini. Lalu disebarkan juga ke sini, ke wireless router. Nah, wireless router yang ada di sini ya, wireless router ini akan menyebarkan internetnya ke hotspot dia, ke WiFi. Seperti itu ya, kurang lebih. Nah, di sini konfigurasi wireless router sudah selesai. Sekarang langkah selanjutnya itu kita mengkonfigurasi Debian server ya. Oke. Kita mulai konfigurasi Debian server. Sekarang kita mulai langkah awal untuk konfigurasi Debian ya. Ini bisa kita silang. Nah, pertama kita cabut dulu ini ya. Kita cabut dulu, atau kita cabut lah, kita cabut ya. Kita cabut kabel Ethernet yang terhubung ke PC Debian kita dulu ya. Oke, ini kita cabut dulu. Kita cabut. Nah, ini sudah saya cabut ya. Nah, setelah kita cabut, kita baru mulai instalasi Debian. Jadi selama instalasi Debian ini, kalau bisa jangan menggunakan akses internet dulu ya. Nah, di sini saya sudah menginstal. Kita sendiri aja. Kita install dari awal aja. Pilih new ya di sini di VirtualBox. Kalian bisa buka dulu VirtualBox-nya. New, kemudian kalian kasih nama. Di sini saya kasih nama siswa Unicom. Kemudian tipenya saya ganti Linux.
Debian 64 bit. Oke. Seperti ini. Lalu next create, next create. Nah, di sini saya tidak mengatur partisi atau penyimpanan atau ini ya penggunaan RAM. Di sini saya langsung next karena yang saya konfigurasi di sini saya hanya akan tertuju kepada konfigurasi IP-nya ya. Oke. Nah, di sini sebelum kita start kita masuk ke setting dulu. Di setting ini kita pertama ke sini ya, storage. Lalu di sini ada ini ya, ada gambar ISO yang masih kosong. Nah, di sini kita isi terlebih dahulu ya kasetnya. Nah, di sini saya menggunakan Debian 10.9. Saya sudah memiliki Debian DVD 1, 2 dan 3-nya ya. Ini untuk menginstal paket nantinya. Saya menggunakan DVD 1 dulu untuk instalasi. Oke. Lalu kita ke network. Nah, di sini kita sesuaikan dengan adapter yang ada di komputer. Adapter 1 itu bridge ya, bridge. Nah, di sini ada Realtek PCIe. Nah, yang ini itu LAN port yang ini ya, yang menyatu dengan motherboard. Kemudian yang TP-Link ini adapter tambahan ya. Oke, jadi saya memilih adapter satunya itu yang menyatu dengan motherboard. Adapter 2-nya baru yang ini ya tambahan TP-Link. Ya. Di sini saya awal. Kita oke. Nah, ini kalau sudah baru kita start ya. Di sini saya akan memilih install ya, bukan graphical install. Install, enter. Kita memilih bahasa, langsung enter saja. Enter. Oke, di sini mungkin sedikit memakan waktu ya. Akan saya percepat videonya. Oke, di sini ada pilihan Primary Network Interface. Di sini kalian pilih saja ENP03 ya. Enter. Nah, di sini terjadi violet. Oke, ini biarkan saja, kita enter ya. Kita continue. Lalu di sini kita pilih metode konfigurasi jaringan. Kita pilih yang paling bawah. Oke, do not configure the network at this time. Oke, nah di sini hostname saya akan memberi nama TKJ aja. TKJ aja. Sesuai soal ya, menyesuaikan soal. Kalau tidak salah, kalau di soal itu sesuai dengan nama kalian. Oke, nama kalian sendiri. Di sini password saya akan isi angka 1 saja ya. Sekali lagi ikuti sesuai panduan soal ya. Saya hanya menjelaskan bagaimana sedikit cara konfigurasinya. Di soal saya tidak ada ketentuan tentang password, makanya saya hanya memilih password seperti ini ya. Oke. Enter. Ketik 1 lagi. Enter. Ini untuk mengkonfirmasi password sebelumnya. KJ. Oke. Jadi tadi semua password saya beri nama TKJ, lalu hostname dan domain name hostname dan domain name saya beri nama TKJ, lalu semua passwordnya saya beri angka 1 saja. Lalu ada di sini time zone, enter. Nah, di sini kita pilih yang paling atas ya, enter. Nah, di sini finish partitioning, kita enter. Di sini pilihan write change to disk, kita pilih yes. Oke, enter.
Di sini ada pertanyaan, scan another CD or DVD. Di sini kita pilih no ya, kita pilih no, enter. Lalu use a network mirror. Di sini kita juga pilih no. Di sini ada pertanyaan, participate in the package usage survey. Kita pilih yes. Nah, di sini kita memilih software yang akan kita install. Oke. Di sini untuk menambahkan bintang dan menghilangkannya itu menggunakan spasi ya. Spasi. Nah, seperti itu. Di sini kita bintangnya yang paling bawah saja, oke. Ini. Kalau udah kita enter. Install the group bootloader. Kita pilih yes. Enter. Di sini kita pilih yang bawah ya. Device for bootloader installation, kita pilih yang bawah yang dev SDA. Enter. Installation complete, kita klik enter untuk continue. Enter. Oke, ini sudah kita sudah selesai instalasi Debian ya. Sudah bisa login. Nah, seperti ini. Mungkin di video kali ini cukup segitu. Cukup sekian. Nah, di video selanjutnya mungkin saya akan menjelaskan bagaimana caranya repository, konfigurasi repository, kemudian IP address, DHCP, routing, dan proxy ya. Nah, oke. Untuk video kali ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.